Kita lanjut bahas PTTH Kaisar Api episode 33. Oke lah, gak usah banyak Meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pagi hari pun tiba, Soyan telah keluar dari kamarnya setelah dia semalaman ini memulihkan kekuatan di dalam tubuhnya. Kemudian, Soyan menggunakan sebuah topi untuk menutupi identitasnya sambil mengatakan, "Aku tidak percaya, hanya butuh waktu 1 malam untuk bisa memulihkan seluruh kekuatanku." Yueru tiba-tiba saja datang dan dia menemui Soyan sambil berkata, "Soyan, apakah kau sudah pulih sepenuhnya?" Soyan hanya menganggukkan kepalanya dan Yueru kemudian mengoceh dengan cara yang tidak jelas. "Benar-benar kau Soyan, seorang alkemis yang luar biasa. Karena sebenarnya kau bisa memulihkan seluruh luka-lukamu hanya dalam waktu yang sangat singkat. Jika itu dilakukan oleh orang lain, mungkin akan membutuhkan waktu selama berhari-hari atau mungkin berminggu-minggu." Melihat tingkah dari anaknya, Yueyu kali ini segera mengatakan, Hal itu membuat Yueru langsung terdiam dan dia mengerti. Selanjutnya, Yueru pun berkata, "Baiklah Soyan, ayo kita pergi karena aku akan membawamu ke tempat dari King Yuan berada." Setelah berkata seperti itu, tubuh dari Yueru segera berbalik dan dia mengajak Soyan di belakangnya. Sementara Yueyu hanya menggelengkan kepalanya ketika melihat kelakuan dari anak gadisnya. Di dalam perjalanan menuju kamar dari King Yuan, Soyan pun bertanya pada Yueyu, "Senior Yue, apakah kau mengetahui sekitaran tempat ini ada wilayah yang memiliki air terjun?" Yueru yang mendengar ucapan dari Soyan, kemudian dia bertanya balik, "Hah? Kau sebenarnya mencari air terjun?" "Aku tahu tempatnya, dan waktu kecil ayahku sering bawaku ke air terjun tersebut." "Soyan, bagaimana jika aku ikut denganmu dan mengantarkanmu menuju air terjun ini? Bagaimanapun juga, aku merupakan seorang perempuan, jadi lebih mudah untuk mengurus King Yuan di tempat itu." Soyan buru-buru menolak ucapan dari Yueru. "Tidak perlu, terima kasih atas kebaikanmu." Karena Soyan telah diperintahkan oleh Raja Naga Emas supaya tidak membawa siapapun ke air terjun ini, Soyan harus melakukannya seorang diri. Yueru kemudian mengatakan, "Baiklah, kalau begitu kau harus melakukannya dengan cepat dan jangan lupa, 3 malaikat misterius mereka akan tiba dalam waktu 10 hari. Mereka akan datang ke tempat ini untuk membawa kita menuju Suan Santian." Sikap dari Yueru terasa berbeda ketika dia mendapatkan penolakan dari Soyan. Kali ini, Yueru kembali berjalan menuju kamar dari King Yuan. Sementara Raja Naga Emas di dalam cincin Soyan hanya bisa mengatakan, "Gadis itu benar-benar menunjukkan cintanya padamu dengan cukup besar." Soyan tidak berdaya dan dia pun hanya menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun juga Soyan sudah memiliki seorang istri dan dia hanya menganggap Yueru sebagai teman biasa. Pada akhirnya mereka bertiga telah sampai di dekat kamar dari King Yuan. Yueru segera membuka pintu kamar King Yuan, kemudian menyuruh Soyan untuk masuk ke dalamnya. Dan Soyan sambil memandangi tubuh dari King Yuan yang terbaring di tempat tidurnya. Kali ini dia pun berjalan mendekat. Selangkah demi selangkah, Soyan bisa menemukan bahwa sebenarnya tubuh dari King Yuan agak membeku. Namun dia juga telah dikelilingi oleh cahaya yang cukup terang. Jejak-jejak es yang cukup tipis telah menyelimuti seluruh tubuh dari King Yuan. Raja Naga Emas kemudian mengatakan, "Soyan, cepat gendong tubuh dari King Yuan dan kau harus segera membawanya ke tempat air terjun. Karena hanya di tempat itu King Yuan bisa menyerap pil Guben Pei Yuan yang telah kau buat." Soyan menganggukkan kepalanya yang kemudian dia segera menyimpan pedang berat yang ada di punggungnya ke dalam cincin penyimpanan. Detik berikutnya, Soyan segera memeluk tubuh dari King Yuan dan dia menggendong di punggungnya. Soyan kemudian berpamitan pada Yueyu dan juga Yueru. Tanpa basa-basi lagi, Soyan pun pergi meninggalkan keluarga Yue ini. Ketika membawa tubuh dari King Yuan, Soyan bisa merasakan aliran energi yang cukup murni dari tubuh gadis itu. Hal ini membuat Soyan benar-benar menjadi penasaran. Dirinya pun dengan cepat menuju bagian terpencil dari pegunungan monster untuk menemukan air terjun. Cerita kemudian berpindah ke dalam pegunungan binatang ajaib. Di tempat itu ada sekelompok orang yang tidak lain merupakan tentara bayaran yang sedang memburu binatang buas di dalam tempat ini. Tidak lama kemudian datanglah Soyan yang sedang menggendong King Yuan. Namun kali ini tubuh dari Soyan telah ditutupi oleh kekuatan jiwa yang luar biasa, sehingga para tentara bayaran itu tidak bisa menemukan keberadaan dari Soyan. Hal ini membuat perjalanan dari Soyan menjadi lebih mudah. Setelah Soyan berhasil melewati para tentara bayaran, langkah kakinya pun langsung terhenti karena dia melihat bahwa di depan sana ada seorang gadis yang menggunakan gaun berwarna putih
sedang berdiri seolah-olah mencari sesuatu. Ketika melihat gadis itu, Xiaoyan pun secara perlahan mengatakan kekuatan jiwa dari gadis ini tampaknya cukup kuat. Dan bahkan hal itu lebih kuat jika dibandingkan dengan Yueru. Tidak lama kemudian muncullah seorang pria tampan di dekat gadis tersebut. Dan kemudian si gadis pun mengatakan sebenarnya ada seseorang dengan kekuatan jiwa yang luar biasa sedang mata-matai kita. Pria tampan itu hanya menganggukkan kepalanya, dan setelah berbicara sebentar, mereka berdua pada akhirnya melanjutkan perjalanan dan meninggalkan hutan ini. Setelah menyaksikan hal itu, Xiaoyan pun juga kembali melakukan perjalanan untuk menuju air terjun. Bagian luar dari hutan binatang ajaib ini tampak tenang, namun bagian dalamnya sebenarnya ada banyak binatang ajaib yang telah menyerbu ke arah Xiaoyan. Namun hal itu bisa dengan cepat diatasi oleh Xiaoyan menggunakan api surgawinya. Dan selanjutnya Xiaoyan pun telah tiba di wilayah yang telah disebutkan oleh Yueru sebelumnya. Hal ini membuat Xiaoyan mengatakan sepertinya air terjun yang dikatakan oleh Yueru tempatnya adalah di sekitaran tempat ini. Xiaoyan pun berjalan, dan beberapa saat kemudian dirinya telah benar-benar sampai di depan air terjun itu. Hal seperti ini membuat Xiaoyan langsung tersenyum karena dia telah menemukan tempat yang dia tuju. Xiaoyan kemudian mencarikan tempat yang cocok untuk membaringkan tubuh dari King Yuan. Pandangan matanya melihat ke sana dan juga kemari, dan kemudian Xiaoyan melihat ada sebuah batu berwarna hijau yang cukup besar di dekat dari air terjun. Hal ini membuat Xiaoyan berkata, sebenarnya itu merupakan batu giok zamrud. Benar-benar sebuah kebetulan yang luar biasa. Bagaimanapun juga, batu giok zamrud ini adalah sesuatu yang luar biasa jika ingin digunakan untuk memulihkan kekuatan ataupun berkultivasi bagi seseorang. Tangan dari Xiaoyan segera menyentuh batu giok zamrud yang cukup besar ini, dan dirinya bisa merasakan perasaan yang cukup hangat dari batu tersebut. Xiaoyan kemudian meletakkan tubuh dari King Yuan di atas batu giok zamrud sambil mengatakan tempat tidur dari batu giok zamrud ini merupakan pilihan yang cukup bijaksana untuk penyembuhan bagi King Yuan, karena aku sebelumnya pernah mendengar bahwa tempat tidur dari batu giok zamrud memiliki banyak efek magic seperti melembabkan tubuh, memperbaiki luka, menghilangkan penuaan dini, dan yang paling penting akan bisa memaksimalkan Pilguben Pei Yuan yang telah kubuat. Benar-benar sebuah keajaiban alam, dan memang seperti yang diharapkan dari pegunungan binatang ajaib. Semua yang ada di tempat ini serba ajaib. Raja Naga Emas segera keluar dari dalam cincin yang kemudian dia mengatakan, Xiaoyan, jika kau sudah siap, pertama-tama kita harus menyiapkan cairan penetral dari Pilguben Pei Yuan. Dengan cairan penetral ini, maka akan lebih mudah bagi King Yuan untuk menyerap kekuatan di dalam Pilguben Pei Yuan yang telah kau buat. Xiaoyan hanya menganggukkan kepalanya setelah mendengar ucapan dari Raja Naga Emas. Selanjutnya, Raja Naga Emas melambaikan tangannya. Dia kali ini segera membentuk penghalang energi supaya tidak ada yang mengetahui keberadaan dari Xiaoyan dan juga King Yuan di dalam tempat ini. Raja Naga Emas kemudian mengatakan, kau sudah tidak perlu khawatir lagi karena aku sudah membuat penghalang energi di dalam tempat ini, dan orang di luar sana tidak akan pernah bisa mengetahui bahwa sebenarnya di tempat ini ada dirimu. Xiaoyan merasa cukup lega ketika mendengarkan ucapan dari Raja Naga Emas. Selanjutnya, Xiaoyan mengambil posisi duduk bersila. Dia pada saat ini akan membuat cairan penetral bagi Pilguben Pei Yuan yang disebut dengan cairan Giok Hun Yuan. Xiaoyan mempelajari resep dari cairan penetral itu, dan beberapa saat kemudian dia segera membuka matanya kembali. Tidak butuh basa-basi lagi, Xiaoyan langsung melambaikan tangannya, dan 3 kotak batu sekarang telah muncul di hadapan Xiaoyan yang di dalamnya berisi bahan-bahan yang akan digunakan untuk membuat cairan penetral. Dan itu terdiri dari cairan inti bumi, batu tanah hitam, dan juga buah roh darah. Xiaoyan segera memurnikan ketiga bahan tersebut dan kemudian berubah menjadi cairan. Setelahnya, Xiaoyan menggabungkannya dan kali ini benar-benar berubah menjadi cairan yang berwarna hijau. Selanjutnya, Xiaoyan mengeluarkan botol giok dan kemudian memasukkan cairan tersebut ke dalam botol giok yang telah disiapkan oleh Xiaoyan. Jejak es di tubuh dari King Yuan saat ini yang berada di tempat tidur dari batu zamrud sebenarnya juga telah mencair. Namun anehnya, tubuh dari King Yuan
masih tidak bergerak sama sekali dan dirinya benar-benar mirip seperti putri tidur. Xiaoyan segera berjalan menuju tempat dari King Yuan dan dia mengamati tubuh dari gadis cantik yang telah tertidur ini sambil mengatakan, selanjutnya adalah hal yang paling penting. Xiaoyan sekarang telah membuka tutup botol dari cairan penetral. Hal itu akan segera diminumkan pada King Yuan. Namun, ketika Xiaoyan merasa susah untuk membuka bibir dari King Yuan, Raja Naga Emas pun mengatakan, Xiaoyan, cepatlah. Cairan penetral ini memiliki batas waktu. Jika hal itu sampai melebihi batas waktunya, maka cairan di dalamnya tidak akan memberikan efek apapun. Xiaoyan dengan paksa membuka mulut dari King Yuan dan kemudian meminumkan cairan penetral itu. Tidak lama kemudian, hal ini juga disusul dengan Xiaoyan yang memasukkan pil Guben Pei Yuan ke mulut dari King Yuan. Dalam sekejap saja, raut wajah King Yuan yang awalnya pucat sekarang telah tampak memerah, dan kemudian kekuatan jiwa yang luar biasa kini telah muncul di dahi dari King Yuan. Hal seperti ini memancarkan sebuah cahaya yang cukup terang. Bahkan kekuatan jiwa King Yuan ini membuat Xiaoyan bisa merasakan sakit luar biasa di dalam jiwanya. Seolah-olah kekuatan jiwa dari King Yuan telah memberikan tekanan yang luar biasa terhadap kekuatan jiwa dari Xiaoyan. Merasakan perubahan seperti ini benar-benar membuat Xiaoyan cukup kaget. Namun dia tidak berani gegabah dan terus menjaga kekuatan jiwanya supaya tetap stabil. Xiaoyan kebingungan sebenarnya apa yang telah terjadi pada King Yuan. Dirinya pun segera melirik pada Raja Naga Emas yang ada di sampingnya, dan kemudian sang Raja Naga Emas hanya mengatakan, jangan lihat aku seperti itu. Aku juga tidak tahu apa yang telah terjadi, dan ini merupakan pertama kalinya aku melihat efek dari pil Guben Pei Yuan. Dalam waktu yang cukup singkat, tubuh dari King Yuan menjadi terlihat lebih bugar, dan tidak lama kemudian ada asap yang berwarna hijau ini telah keluar dari dalam tubuhnya yang kemudian membungkus seluruh tubuh dari King Yuan ini. Cairan penetral dan juga pil Guben Pei Yuan yang berada di dalam tubuh dari gadis cantik ini benar-benar bekerja dengan maksimal. Xiaoyan menyadari ada energi yang benar-benar kuat dan juga cukup aneh telah mengalir di seluruh tubuh dari King Yuan. Hal itu kemudian juga langsung mengisi pada bagian jiwanya. Yang membuat Xiaoyan lebih terkejut adalah dia bisa merasakan peningkatan kekuatan dari seorang King Yuan. Hal ini membuat Xiaoyan hanya bisa berkata, sungguh kekuatan jiwa yang benar-benar murni. Merasakan kekuatan jiwa dari seorang King Yuan yang luar biasa membuat Xiaoyan tidak memiliki sebuah pilihan selain menggunakan seluruh kekuatan jiwanya untuk membentuk lapisan pelindung supaya kekuatan jiwa dari King Yuan ini tidak menyakiti kekuatan jiwa dari Xiaoyan. Jika dibandingkan dengan kekuatan jiwa keduanya, sebenarnya kekuatan jiwa dari King Yuan jauh lebih murni daripada milik Xiaoyan. Dan saat ini level Doqi di dalam tubuh dari King Yuan sebenarnya juga telah meningkat. Dia langsung berada di Doseng bintang 4, Doseng bintang 5, Doseng bintang 6 yang pada akhirnya terus meroket menjadi tahap awal dari bintang 1 Dodi. Kekuatan yang cukup aneh tiba-tiba saja meletus dari dahi King Yuan, dan itu adalah sesuatu yang luar biasa ganasnya sampai-sampai menimbulkan gelombang energi yang merupakan kekuatan jiwa yang tidak terlihat menyebar di seluruh tempat ini. Detik berikutnya, boom! Ada ledakan energi dari kekuatan jiwa King Yuan yang cukup luar biasa. Gelombang yang tidak terlihat sekarang telah menyebar dalam radius yang cukup jauh, dan kerusuhan di antara langit dan bumi seperti ini telah menarik perhatian dari seluruh binatang ajaib yang berada di dalam pegunungan ini. Namun, mereka tidak mampu menemukan lokasi dari sumber energi yang telah menyebar karena tempat itu sendiri telah dilindungi oleh penghalang energi oleh Raja Naga Emas. Detik berikutnya, Xiaoyan bisa menemukan raut wajah dari Raja Naga Emas kini telah berubah menjadi sedikit aneh. Xiaoyan kemudian bertanya, "Guru, sebenarnya ada apa?" Raja Naga Emas hanya melihat ke arah langit, dan kemudian dia berkata dengan lembut, "Energi antara langit dan juga bumi tiba-tiba saja menjadi sangat rusuh." Xiaoyan dengan cepat mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit. Raut wajah Xiaoyan juga telah berubah ketika menemukan bahwa sebenarnya langit yang awalnya cerah kini telah berubah menjadi sangat gelap. Bahkan awan hitam juga telah berkumpul dari segala arah untuk menyelimuti langit yang ada di pegunungan binatang ajaib ini. Dan tiba-tiba saja
Dar, 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 dar. Terdengar suara ledakan dari petir-petir yang bergemuruh di dalam awan hitam. Xiaoyan kemudian bertanya, "Guru, sebenarnya apa yang telah terjadi?" Raja Naga Emas kemudian mengatakan, "Aku pernah mendengar ketika beberapa monster legendaris di zaman kuno terlahir atau naik level, maka mereka akan memunculkan fenomena yang tidak biasa di langit dan juga di bumi. Karena hal itu telah dipicu oleh energi yang berada di dalam tubuh monster tersebut. Dan energi ini benar-benar sangat besar dan juga luar biasa. Namun, legenda ini juga mengatakan hal itu terjadi hanya pada monster dengan level yang sangat kuat. Bahkan, itu sebanding dengan seorang manusia yang berada di tahap dosian. Namun tampaknya tidak banyak monster level legendaris seperti di zaman kuno pada era dari benua Dodi saat ini. Jangan-jangan hal itu terjadi karena pandangan mata dari Raja Naga Emas kemudian melihat ke arah King Yuan. Sementara Xiaoyan kali ini mengatakan tidak mungkin. Tubuh dari King Yuan jelas adalah seorang manusia dan dia bukan binatang ajaib. Raja Naga Emas kembali mengatakan, "Sepertinya tebakanku benar. Selain monster, memang ada kemungkinan yang lainnya. Aku pernah mendengar ada satu ras kuno di dunia 1000 besar ini dan mereka menguasai sihir penyembuhan dan juga kebangkitan yang paling kuat di dunia 1000 besar. Xiaoyan, kau harus mengetahui bahwa sebenarnya ras malaikat dikenal karena jiwa mereka yang paling murni dan juga memiliki kemampuan penyembuhan yang luar biasa. Aku pikir King Yuan memang memiliki aura malaikat di dalam tubuhnya dan kecurigaanku selama ini sebenarnya telah dibuktikan. Darah dari keluarga malaikat akan terbangun ketika mereka berusia 18 tahun dan kemudian kita akan bisa menemukan potensi mereka dari sayap yang akan segera muncul. Meskipun aku tidak tahu kenapa, namun King Yuan jelas telah melewati waktu terbaik bagi kekuatan keluarga malaikat untuk terbangun dan Pilguben Pei Yuan sebenarnya juga telah membantu dalam hal ini. Tunggu saja, kedua sayap dari King Yuan kemungkinan akan segera muncul. Keluarga malaikat di dunia 1000 besar ini, mereka adalah yang berdiri di puncak dari dunia dan tidak banyak yang bisa melawan keluarga malaikat." Mendengar ucapan dari Raja Naga Emas membuat raut wajah Xiaoyan segera berubah dan dia benar-benar tidak percaya bahwa sebenarnya King Yuan merupakan seseorang yang berasal dari keluarga malaikat. Bahkan di seluruh benua Doki dari milik Xiaoyan saat itu, keluarga malaikat hanya tercatat di dalam buku catatan kuno dan mereka tidak pernah muncul ke dunia. Raja Naga Emas kemudian kembali mengatakan, "Sesuatu yang paling khas dari keluarga malaikat ini adalah mereka memiliki kekuatan jiwa dan juga sayap yang paling murni. Alasan dirimu merasa cukup pusing, hal itu dikarenakan kekuatan jiwa dari King Yuan lebih kuat jika dibandingkan dengan dirimu dan kemurniannya juga lebih tinggi jika dibandingkan denganmu. Jika aku bisa memberikan nilai, maka kemurnian jiwamu berada pada nilai 10 dan kemurnian jiwa dari King Yuan berada di nilai 100. Mendengar ucapan dari Raja Naga Emas membuat Xiaoyan segera mengagukan kepalanya. Pandangan mata Xiaoyan kali ini terus melihat pada King Yuan yang terus berbaring di tempat tidur dari batu zamrud. Dan detik berikutnya, tubuh dari King Yuan tiba-tiba saja melayang menuju ke udara, tepatnya akan mendekat pada awan gelap yang ada di langit. Melihat hal seperti ini, Xiaoyan buru-buru bergerak untuk menangkap tubuh dari King Yuan. Namun hal itu segera dihentikan oleh Raja Naga Emas sambil mengatakan, "Kau tidak perlu khawatir. Yang bisa kita lakukan saat ini hanyalah melihatnya dengan tenang. Karena ini adalah kebangkitan dari sayap keluarga malaikat. Aku juga ingin melihat sebenarnya seberapa jauh King Yuan ini akan memunculkan potensinya." Setelah mengatakan hal seperti ini, raut wajah dari Raja Naga Emas tiba-tiba saja dipenuhi dengan keraguan karena dia samar-samar bisa merasakan ada aura yang sangat tidak jelas telah tersembunyi dan mengamati mereka yang berada di dalam tempat ini. Padahal Raja Naga Emas sudah membuat penghalang energi supaya tidak ditemukan oleh orang lain. Namun perasaan yang dirasakan oleh Raja Naga Emas sedikit kabur. Bahkan dia tidak bisa memastikan apakah memang benar ada orang yang memata-matai mereka atau tidak. Sementara pandangan mata Xiaoyan terus melihat pada tubuh dari King Yuan yang kali ini telah benar-benar melayang di udara.
Jika sampai ada sesuatu yang salah, maka Xiaoyan akan segera mengambil tindakan untuk menangkap tubuh dari King Yuan. Tidak lama kemudian, Raja Naga Emas kembali masuk ke dalam cincin milik Xiaoyan. Hal ini membuat Xiaoyan bisa merasakan getaran yang tidak biasa dari dalam cincin tersebut. Dan kemudian Xiaoyan bertanya, "Guru, sebenarnya ada apa? Dan kenapa kau tiba-tiba saja masuk ke dalam cincin?" Raja Naga Emas hanya menjawabnya, "Xiaoyan, berhati-hatilah. Aku tidak tahu kenapa, namun sepertinya aku bisa merasakan aura yang cukup familiar." Xiaoyan kemudian mengatakan, "Aura familiar?" Raja Naga Emas kembali berkata dengan sungguh-sungguh, "Benar, sebelumnya aku telah menggunakan kekuatan jiwaku untuk membuat penghalang energi di seluruh tempat ini, dan barusan ada seseorang yang telah menyentuh penghalang energi milikku, dan aku bisa merasakan bahwa orang itu memiliki aura yang cukup familiar. Mungkin di masa lalu diriku pernah melakukan kontak dengan orang ini." Mendengar ucapan dari Raja Naga Emas membuat raut wajah dari Xiaoyan kini telah berubah menjadi cukup serius. Xiaoyan tidak tahu apakah aura familiar ini berasal dari orang yang jahat ataukah orang yang baik. Raja Naga Emas kembali mengatakan, setelah King Yuan benar-benar berhasil memunculkan kedua sayapnya, segera bawa dia pergi dari dalam tempat ini. Xiaoyan hanya menganggukkan kepalanya setelah dia mendengar ucapan dari Raja Naga Emas. Pandangan mata dari Xiaoyan kembali terfokus pada tubuh dari King Yuan yang telah melayang di udara. Dan kali ini seluruh tubuh dari King Yuan sebenarnya telah dibungkus oleh energi putih yang benar-benar murni. Dan Xiaoyan bisa menemukan bahwa sebenarnya akan ada sesuatu yang muncul di punggung dari King Yuan. Tidak lama kemudian, duar! Petir yang berada di dalam awan gelap kembali meledak, dan setelahnya ada cahaya putih yang terlihat menakutkan kini telah meluncur ke arah King Yuan yang berada di bawahnya. Cahaya putih ini melesat dengan sangat cepat, lalu tiba-tiba berhenti tepat di depan dahi dari King Yuan. Secara perlahan, kemudian hal itu menyatu dengan dahinya, dan akhirnya, boom! Sepasang sayap kini telah muncul di punggung dari King Yuan. Hal ini membuat penampilan dari King Yuan menjadi luar biasa. Dia terlihat seperti malaikat yang telah turun dari langit. Sayap dari King Yuan terlihat putih dan juga samar. Hal ini membuat Xiaoyan mengatakan, "Sayap Doki." Raja Naga Emas yang berada di dalam cincin hanya mengatakan, "Bukan, lihatlah baik-baik bagaimana bisa itu disandingkan dengan sayap Doki. Sepertinya ini hanyalah tahap awal dari sayap yang telah muncul. Kemungkinan itu masih akan terus berkembang." Xiaoyan, lakukan sekarang. Mendengar ucapan dari Raja Naga Emas, Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Kemudian dia mengepalkan tinjunya dan mengeluarkan bunga penyembuhan 7 warna. Tubuh dari Xiaoyan segera melesat dengan cepat menuju ke arah King Yuan sambil membawa bunga penyembuhan warna-warni yang pada saat itu telah didapatkan Xiaoyan di dalam danau dari reruntuhan. Detik berikutnya Xiaoyan melemparkan bunga penyembuhan warna-warni yang ada di tangannya. Hal ini dengan cepat melesat ke arah King Yuan, dan bunga itu langsung berputar-putar mengelilingi seluruh tubuh dari King Yuan. Tampaknya bunga penyembuhan warna-warni ini sangat senang dengan King Yuan. Pada akhirnya bunga penyembuhan warna-warni itu bersentuhan dengan jari dari King Yuan, dan dia melukai ujung jari King Yuan untuk langsung mengeluarkan setetes darah dari dalamnya. Bunga penyembuhan warna-warni ini pun langsung menghisap darah dari King Yuan, dan hal seperti ini membuat mata dari King Yuan yang tadinya terpejam secara perlahan akan terbuka. Secara perlahan, bunga penyembuhan warna-warni saat ini tampaknya akan mekar, dan benar saja, bunga itu benar-benar mekar. Beberapa daun juga telah muncul. Hal ini membuat penampilan dari bunga penyembuhan warna-warni terlihat cukup indah. Detik berikutnya, energi ungu yang cukup kuat telah terpancar dari bunga penyembuhan warna-warni. Hal itu segera masuk ke dalam tubuh dari King Yuan, mendapat aliran dari energi yang berwarna ungu. Cahaya putih yang telah dikeluarkan dari dalam tubuh King Yuan secara perlahan juga berubah menjadi ungu, dan pada akhirnya sepasang sayap putih di punggung dari King Yuan secara perlahan saat ini juga telah berubah menjadi warna ungu. Penampilan seperti ini benar-benar membuat King Yuan terlihat luar biasa. Detik berikutnya, King Yuan telah benar-benar membuka matanya. Dia dengan cukup lemas sekarang berkata, "Kakak Xiaoyan." Namun detik berikutnya, ada suara yang bergema secara bersamaan. Bagaimana bisa ini terjadi? Sebenarnya itu adalah
malaikat bersayap ungu. Xiaoyan bisa mendengar dua suara yang berbeda, namun berkata dengan nada yang sama, dan salah satu suaranya berasal dari Raja Naga Emas yang berada di dalam cincin Xiaoyan. Sementara suara yang satunya lagi, Xiaoyan tidak tahu itu dari siapa. Detik berikutnya, ada seorang wanita yang menggunakan baju berwarna hijau telah secara perlahan berjalan menuju ke tempat Xiaoyan, dan wanita ini muncul dari dalam kegelapan. Kemudian wanita itu pun berkata, "Aku tidak menyangka gadis kecil ini benar-benar cantik." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya siapa gadis berbaju hijau yang baru saja muncul di tempat ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Kopral Shot.